Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Febrianto. MPM 06 2018 1.06995. Oke. Tunggu. Oke. Di sini saya mempresentasikan apa itu analisa kebutuhan. Ya. Oke. Sini analisa kebutuhan menurut saya itu adalah proses mengklarifikasi dan strukturisasi atau membuat struktur informasi yang dilakukan oleh perekayasa ketika berusaha memahami semua bagian dari permasalahan dan hubungannya. Itu adalah analisa kebutuhan menurut saya. Oke, selanjutnya analisa kebutuhan menurut para ahli. Oke, yang pertama menurut Yen et al. Tahun 1998. Analisa kebutuhan merupakan satu di antara banyak aktivitas kritis pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak untuk memahami ranah permasalahan dari sistem yang berjalan dan ranah solusi dari sistem yang akan dibuat. Itu menurut Yen et al. Tahun 1998. Yang kedua, analisa kebutuhan menurut Pressman tahun 2008. Menurut Pressman, analisa kebutuhan merupakan bagian dari proses kebutuhan perangkat lunak yang berperan menjembatani jurang yang sering terjadi antara level rekayasa kebutuhan dan perancangan perangkat lunak. Itu menurut Pressman. Kemudian yang ketiga, analisa kebutuhan menurut Weiger tahun 2003, yang menurut dia itu bertujuan untuk menyempurnakan kebutuhan yang ada untuk memastikan pemangku kepentingan memahaminya dan menemukan kesalahan-kesalahan, kelalaian, dan kurangnya yang lain-lainnya jika ada. Oke, itu yang saya bacakan itu adalah analisa kebutuhan menurut para ahli. Selanjutnya, ini adalah beberapa materi yang dapat saya simpulkan dalam analisa kebutuhan. Pertama, dalam analisa kebutuhan terdapat 3 jenis kategori. Kategori pertama adalah kebutuhan fungsional atau functional requirement. Kebutuhan fungsional atau functional requirement itu adalah mendeskripsikan layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem sebagai penggunaan. Kebutuhan fungsional awal merupakan fungsi atau layanan yang merepresentasikan goal dari pengguna ketika hendak menggunakan sistem. Itu definisi tentang kebutuhan fungsional atau functional requirement. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Di sini kebutuhan antarmuka itu adalah kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak atau basis data. Perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi-user atau banyak user sekalipun sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Lanjut. Yang ketiga ini kebutuhan untuk kerja atau performance requirement. Performance requirement atau kebutuhan
Unjuk kerja itu adalah kebutuhan yang menerapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak, seperti kecepatan, frekuensi. Itu adalah kebutuhan unjuk kerja, definisi dari kebutuhan unjuk kerja. Dan selanjutnya, tujuan analisis kebutuhan. Oke. Tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah mengelola hasil elistasi kebutuhan yang menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan yang ada yang isi keseluruhannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi hasil elistasi atau pengolahan elistasi kebutuhan akan menghasilkan dokumen spesifikasi yang keseluruhannya dengan sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, mengembangkan persyaratan kualitas yang memadai dan rinci, di mana para manajer dapat membuat pekerjaan proyek yang realistis dan staf teknis dapat melanjutkan dengan perencanaan implementasi dan pengujian. Itu yang tujuan yang kedua. Oke, selanjutnya tujuan yang ketiga itu membangun pemahaman tentang karakteristik ranah permasalahan dan sekumpulan kebutuhan untuk menemukan solusi. Itu membangun pemahaman tentang karakteristik. Itu tujuan yang ketiga. Oke, sini setelah tujuan dari rekayasa kebutuhan, selanjutnya prinsip-prinsip dalam analisa kebutuhan. Pertama, ranah informasi dari suatu masalah harus dipresentasikan dan dipahami. Tuh, jadi ranah informasi dari suatu masalah itu harus dipresentasikan dan dipahami oleh proyek, oleh yang membuat suatu rekayasa perangkat lunak nanti. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan agar jelas. Jadi ketika kita membuat proyek, fungsi-fungsi yang akan dilakukan itu harus didefinisikan secara terperinci. Agar ketika kita membuat suatu proyek atau suatu project bisa berjalan dengan mulus atau mudah. Oke, selanjutnya tingkah laku perangkat lunak itu atau bisa dikatakan sebagai suatu urutan kejadian eksternal harus terwakilkan. Oke, selanjutnya model-model yang mempresentasikan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah ke dalam tingkat yang lebih rinci dalam bentuk lapisan atau hierarki. Jadi model-model yang akan mempresentasikan informasi itu harus dipecah-pecah sesuai tingkatnya agar lebih terperinci pada saat membuat suatu proyek, dan lebih simpelnya mempermudah si pembuat agar berjalan dengan mulus. Oke, itu model-model yang mempresentasikan informasi. Selanjutnya, proses analisis harus dimulai dari informasi dasar menuju implementasi terperinci. Jadi, informasi dasar ini penting untuk membuat suatu proyek agar
agar apa ya, agar pada saat proses analisis itu implementasikan lebih terperinci untuk memudahkan para pembuat untuk menyelesaikan suatu proyek. Oke, selanjutnya itu validasi. Di sini validasi itu adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan tiap bahan prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan yang akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Oke, saya ulang. Jadi, validasi itu adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai tiap bahan prosedur, kegiatan, sistem, dan perlengkapan atau mekanisme. Jadi, validasi ini ibarat yang cara mudahnya itu adalah finishing atau bisa juga disebut dengan pencapaian hasil yang pencapaian hasil yang diinginkan. Ya itu, jadi validasi jadi seperti itu. Kemudian terima kasih. Jadi bentar. Jadi itu yang bisa saya presentasikan tentang materi analisa kebutuhan menurut saya pribadi. Oke, jika ada salah kata atau materi yang kurang, saya ucapkan untuk mohon maaf karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.